Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Tayyib, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Bahasa yang ketiga, saya buka halaman 3, page 3. Sekarang kita buat contoh kalimat dengan pertanyaan aina. Misalnya, aina al-qalamu. Coba misalnya al-qalamu alal maktabi. Ini menggunakan ala huruf jar. Yang pertama, jawabannya al-qalamu al-maktabi. Yang kedua, misalnya al-qalamu janiba al-kitabi. Nah, lalu yang ketiga, al-qalamu huna. Tuh. Begitu. Nah, sekarang kita bicara i'rab. Pertanyaan aina al-qalamu, jawabannya yang tadi kita bahas bahwa jawabannya nanti menggunakan kata-kata yang bermakna keterangan tempat. Bisa terbuat dari huruf jar, ala contohnya. Bisa terbuat dari dzaraf makan, janiba contohnya. Juga bisa terbuat dari ismi isyarah, contohnya huna. Gitu. Nah, sekarang i'rabnya bagaimana? Al-qalamu, ini semuanya apa kedudukannya? Al-qalamu ini kedudukannya adalah mubtada. Ya, semua al-qalamu pada nomor 1, 2, dan 3 ini kedudukannya adalah mubtadaun. Mana khobarnya? Nah, khobarnya, kalau ala maktabi berarti khobarnya adalah ala maktabi. Terdiri dari ala harfu jar dan maktabi majrur. Dan majrur harus kasroh. Itu yang atas, yang nomor 1. Al-qalamu ala maktabi. Al-qalamu mubtada. Khobarnya adalah ala maktabi. Mubtadanya al-qalamu, khobarnya ala maktabi. Dan khobarnya terdiri dari jar dan majrur. Jar ala, majrur al maktabi. Sedangkan yang nomor 2, al-qalamu mubtada juga, sama. Khobarnya mana? Janibal kitabi. Khobarnya janibal kitabi, ini khobar. Nah, tapi kita sebutkan janiba adalah dzaraf makan atau dzaraf saja. Dzaraful makan. Al-kitabi apa namanya? Al-kitabi namanya mudhof ilaih. Isim sesudah dzaraf disebut dengan mudhof ilaih. Tetapi mudhof ilaih sama dengan majrur, harokatnya harus kasroh, makanya al-kitabi sama. Ala al-maktabi, janiba al-kitabi. Majrur diawali oleh huruf jar,
kasroh. Mudhof ilaih diawali oleh dzaraf atau oleh mudhof juga harus kasroh. Itu ya. Sedangkan contoh kalimat yang ketiga, al-qalamu huna, al-qalamu tada, huna adalah khobarnya. Udah, khobarnya huna saja. Tidak ada tambahan. Huna tidak usah disebut kata yang lain. Kalau janibal kan ada lanjutannya. Janibal kitabi, janibal fasli, janibal baiti. Alal juga sama. Alal maktabi, alal baiti, dan seterusnya. Tapi kalau huna, udah huna saja. Karena huna artinya sudah di sini. Hunaka di sana. Hunalika di sana atau di situ. Gitu. Itu dari segi i'rab kedudukannya. Sampai sini Islam paham ya? Nah, ini adalah contoh kalimat yang isim sesudah ainanya marifat berupa diawali oleh alif lam. Sekarang kita buat contoh kalimat yang lain yang isim sesudah aina menggunakan mudhof dan mudhof ilaih. Contoh, aina qalamuka. Tuh, aina qalamuka. Kalau pulpenmu berarti jawabannya pulpenku ya. Qalami. Qalami alal maktabi tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua misalnya qalami janiba al-kitabi. Yang kedua. Yang ketiga misalnya kolami huna. Oh, udah. Ini mudhof ilaihnya ka berupa domir. Bisa tidak mudhof ilaihnya terbuat dari isim dohir? Bisa. Kita contohkan misalnya aina kolamul ustadi. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya boleh kolamul ustadi. Al ustadi ini dohir atau domir, Isan? Dohir. Dohir. Nah, kalau isim dohir sudah disebutkan, maka ketika disebutkan yang kedua kali, isim dohir itu cukup menggunakan domir. Makanya pertanyaan aina kolam ustadi, jawabannya al ustadinya boleh didomirkan. Sehingga jawabannya adalah apa domir yang tepat untuk al ustadi? Kolamuhu. Kan ustad kan huwa. Bukan hiya, bukan ana, bukan anta, bukan anti. Tapi huwa. Nah huwa ketika menjadi mudhof ilaih, ingat huwa lahu hu. Berarti hu kan? Hu itu kan mudhof ilaih. Huwa lahu hu, hiya laha ha. Nah, hu dan ha itu adalah domir sebagai mudhof ilaih. Jadi kolam mustadi disingkat, al mustadi ditukar diganti menjadi mudhof ilaih, maaf, diganti menjadi domir, maka menjadi kolam. Jadi aina kolamul ustadi jawabannya kolamuhu alal maktabi. Gitu. Kolamuhu alal maktabi. Kalau perempuan ustadznya misalkan, jadi aina kolamul ustadzati misalnya ya. Ustadzati. Boleh kolam ustadzati lagi jawabannya. Alal maktabi. Atau boleh juga al ustadzatinya diganti menjadi domir. Gimana kalau diubah menjadi domir? A. Kolamuha alal maktabi. Nah, isim domir itu sesungguhnya menyingkat kata yang panjang menjadi pendek. Ustadzati ada beberapa huruf, tapi kalau H dua huruf saja. Jadi kalau menggunakan domir itu enak, simple, lebih cepat, sederhana. Begitu Ustaz. Nah, ini cara merangkai kata tanya dengan diikuti kata tanya Aina yang diikuti oleh isim sesudahnya.
Isim sesudahnya adalah isim ma'rifat, dan ma'rifatnya bisa menggunakan awalan alif lam, diawali oleh alif lam, atau dimudofkan kepada kata sesudahnya. Mudof kepada kata sesudahnya itu, kata sesudahnya boleh isim zahir, boleh juga isim domir. Ini sudah kita berikan contohnya. Terus ini Sar, paham? Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.